Pernah nggak sih lo kepikiran buat mulai sesuatu, tapi tiba-tiba otak langsung kasih bayangan, nanti kalau gagal gimana? Kayak semangatnya ada, tapi keburu dipatahkan sama rasa takut sendiri. Kadang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita kebanyakan mikir. Mau mulai olahraga takut nggak konsisten. Mau belajar hal baru takut nggak jago. Mau bikin karya takut nggak ada yang peduli. Rasa takut gagal itu sering banget nyamar jadi alasan logis. Kayak, gue belum siap, atau nanti aja kalau udah ada waktu. Padahal dalam hati, yang bikin mundur ya sebenarnya cuma takut gagal. Lucunya, gagal itu nggak seburuk bayangan kita. Kita pikir kalau gagal, dunia bakal ketawa, orang-orang bakal ngeyek, terus hidup kita hancur. Padahal kenyataannya, nggak ada yang peduli sebegitunya. Orang lain juga sibuk sama hidupnya sendiri. Kalau lo gagal, mereka mungkin lihat sebentar, terus lupa. Jadi kenapa harus takut banget? Coba pikir, kalau bayi takut jatuh, mungkin dia nggak akan pernah bisa jalan. Dia bisa jalan justru karena jatuh berkali-kali. Kita yang udah gede malah kebalik. Semakin dewasa, semakin takut jatuh. Padahal justru karena jatuh, itulah kita bisa belajar langkah baru. Kadang kita terlalu fokus ke apa kata orang, sampai lupa kalau ini hidup kita sendiri. Orang bisa ngomong apa aja, tapi yang jalanin kan kita. Kalau lo terus mikirin gagal, lo nggak akan pernah mulai. Karena di kepala lo, bayangan buruknya udah lebih gede daripada langkah kecil yang bisa lo ambil sekarang. Lo nggak perlu langsung mikirin hasil gede. Mulai aja dulu dari langkah receh. Kayak nulis satu kalimat, buka aplikasi buat belajar, atau coba 5 menit olahraga. Gagal itu bukan tanda lo nggak mampu, tapi tanda lo lagi belajar. Kayak game, kalau kalah ya bukan berarti lo payah. Cuma berarti lo perlu coba lagi dengan cara lain. Masalahnya, kita suka pengen hasil instan, pengen langsung bisa. Jadi begitu gagal sekali, langsung nyerah. Padahal kalau kita balik mikirnya, gagal itu bagian dari proses menuju berhasil. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Bedanya, mereka nggak berhenti di kegagalan pertama. Mereka terus jalan, jatuh lagi, terus bangkit lagi. Lo boleh takut, itu normal. Tapi jangan biarin rasa takut itu bikin lo diem doang. Karena diem itu nggak bikin lo aman, malah bikin lo nggak kemana-mana. Coba inget lagi hal-hal yang dulu lo takutin. Tapi ternyata pas dijalanin biasa aja. Kayak pertama kali presentasi, pertama kali kenalan, atau pertama kali naik motor. Awalnya deg-degan, tapi begitu udah jalan, ternyata bisa. Sama aja dengan hal lain yang sekarang lo takutin. Kadang rasa takut cuma ada di kepala, bukan di dunia nyata. Kita bikin skenario horror sendiri, padahal faktanya belum tentu seburuk itu. Kalau lo terus-terusan nunggu sampai nggak ada rasa takut, ya lo nggak akan mulai. Karena rasa takut itu nggak pernah hilang. Yang ada, lo belajar jalan bareng dia. Bayangin kalau lo mulai hari ini, 1 tahun ke depan lo udah jauh lebih maju. Tapi kalau lo diem, 1 tahun ke depan lo masih di titik yang sama, dengan rasa takut yang sama. Gagal itu sakit, iya. Tapi rasa nyesel karena nggak pernah nyoba, itu biasanya lebih nyiksa. Jangan biarin rasa takut gagal nyuri kesempatan lo buat berkembang. Karena tiap langkah kecil itu berarti, walaupun nggak sempurna. Kadang lo cuma butuh 1 kali nekat buat ngelewatin rasa takut itu. Begitu udah mulai, ternyata nggak semenakutkan yang lo pikir. Lo nggak harus nunggu percaya diri dulu buat mulai. Mulai aja dulu. Nanti percaya dirinya nyusul. Setiap orang punya versi takut gagal yang beda. Tapi kalau semua orang berhenti gara-gara itu, dunia nggak akan pernah berubah. Kalau lo gagal, ingat, itu bukan akhir cerita. Itu cuma 1 bab dan masih banyak halaman lain yang bisa lo tulis. Lo nggak bisa ngontrol hasil, tapi lo bisa ngontrol langkah lo. Dan seringnya, hasil itu datang dari keberanian buat terus jalan, bukan dari sekali coba. Takut gagal itu manusiawi, tapi jangan dijadiin alasan buat stuck. Karena kalau lo berhenti, ya jelas nggak ada kemungkinan berhasil. Mending gagal karena udah nyoba, daripada gagal karena nggak pernah mulai sama sekali.
Lo mungkin mikir, kalau gue gagal, gue bakal kecewa. Tapi coba pikir lagi, kalau lo nggak pernah mulai, kecewanya bisa lebih lama. Kadang lo butuh gagal dulu biar tahu apa yang salah. Dari situ lo bisa perbaiki, dan kemungkinan berhasil makin gede. Kalau lo nggak pernah gagal, justru lo nggak bakal belajar banyak. Karena semua hal yang berharga biasanya datang dari proses jatuh bangun. Mulai itu bukan soal siap atau nggak siap. Mulai itu soal berani atau nggak berani. Kalau lo nunggu sampai siap, kemungkinan lo nggak akan pernah jalan. Karena siap itu sering cuma ilusi. Lo mungkin masih takut gagal sekarang. Tapi coba pikir, bukankah itu tanda kalau yang mau lo lakuin penting? Karena sesuatu yang nggak penting biasanya nggak bikin kita takut. Jadi kalau lo takut, artinya langkah itu berarti buat lo. Jangan keburu ngira kegagalan itu aib. Justru gagal itu bukti lo lagi berusaha. Orang yang gak pernah gagal biasanya juga gak pernah nyoba. Gak ada jalan pintas buat ngilangin rasa takut gagal. Yang ada, lo hadapin sambil jalan. Semakin sering lo berani nyoba, semakin kecil rasa takutnya. Kayak otot, makin sering dipakai makin kuat. Lo bisa gagal berkali-kali, tapi lo juga bisa bangkit berkali-kali. Itu yang bikin lo beda dari orang yang cuma diem. Jangan nunggu sempurna buat mulai. Karena kesempurnaan itu lahir dari keberanian buat gagal dulu. Ingat, gagal itu cuma bagian dari proses, bukan identitas lo. Jangan sampai lo ngerasa diri lo si gagal cuma karena pernah jatuh. Orang hebat juga pernah ngerasa takut gagal. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka jalan terus sambil gemeteran. Kalau mereka bisa, kenapa lo nggak? Bedanya cuma di keberanian buat nyoba. Jangan biarin bayangan gagal jadi alasan buat lo nggak pernah nyentuh mimpi lo. Kalau lo jatuh, ya udah, berdiri lagi. Karena setiap langkah yang gagal tetap bikin lo lebih dekat ke tujuan. Hidup terlalu singkat buat berhenti gara-gara rasa takut. Jadi mending lo mulai aja sekarang. Lo mungkin gagal, iya, tapi lo juga mungkin berhasil. Dan lo nggak akan pernah tahu kalau nggak mulai. Jadi, daripada terus mikir kemungkinan gagal, kenapa gak kasih kesempatan ke diri lo buat berhasil? Mulai sekarang, biarin rasa takut ada, tapi jangan kasih dia kendali. Karena yang berhak nentuin arah hidup, lo ya lo sendiri.